angan yang panjang dan mengikuti ittiba'il hawa adalah ilmu dan iman. Oleh itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa berusaha untuk mencari ilmu dan senantiasa menguatkan iman kita. Dengan majelis yang seperti ini, insyaallah dua hal yang akan kita menguatkan kita dalam kehidupan ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita mengucapkannya untuk kekasih kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa membuktikan cinta kita kepadanya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa rindu untuk bisa bertemu dengannya nanti dan duduk di sampingnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada surat Abasa. Kita sudah ambil pada bagian yang pertama, yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah karena sikap mengabaikan salah seorang sahabat atau salah seorang laki-laki yang buta, bertanya tentang agama, takut kepada Allah Azza wa Jalla dan ingin tahu dari agama yang dia bawa. Namun memang ketika itu laki-laki ini bertanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pemuka Quraisy, yang mana di antara metode dakwah Rasulullah ya dengan mendakwai para pemuka, para tokoh, orang-orang hebat, harapan orang-orang yang ada di sekitarnya yang dibawa kendalinya mereka bisa masuk ke dalam Islam. Ternyata sikap seperti itu tidak dibenarkan. Allah menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka oleh itu kaum muslimin, siapapun yang ingin belajar, siapapun yang ingin tahu tentang agama Allah, siapapun yang ingin memperbaiki dirinya, maka kita harus melayani, kita harus memperhatikan siapapun di antara saudara-saudara kita. Kewajiban kita hanya memberikan ilmu, kewajiban kita hanya menyampaikan agama Allah, menyampaikan ayat-ayatnya dan menjelaskan hadis-hadisnya. Adapun sikap dan hasil dari apa yang kita sampaikan itu adalah bukan tugas kita dan Allah yang akan memberikan kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekufuran manusia kepada Allah. Allah ingatkan kita betapa besarnya kufur manusia akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan asal usul kita dari air mani. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, untuk apa manusia itu sombong? Dia lahir dan keluar dari jalur najis. Keluar dari jalur najis. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, untuk apa dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla? Allah ingatkan tercipta dari air mani yang dipancarkan. Lalu kemudian Allah ciptakan dengan sempurna, Allah berikan kepadanya kekuatan, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali akan apa yang kita nikmati di dunia ini. Makanya di dalam surat Abasa pada bagian yang ketiga ini Allah menyuruh kita pada ayat yang ke-24, Allah menyuruh kita untuk melihat terhadap apa yang kita nikmati dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lewati ini sedikit, lalu kemudian kita masuk pada pembagian yang keempat insyaallah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah kita manusia melihat kepada apa yang dia makan. Melihat bukan hanya sekadar melihat ini buah apel, ini pepaya, ini sawit, bukan. Kalau lihat pepaya
Tekanan Abang Firdaus. Baik. Bukan hanya sekedar melihat buah-buahan yang Allah berikan kepada kita, tetapi subhanallah kita lihat itu, dan ini adalah perintah Allah agar hadir dari kenikmatan itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan Allah kepada kita. Lalu Allah ingatkan kita tentang nikmat yang Allah turunkan hujan. Allah katakan anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan hujan yang deras dari langit. Alhamdulillah dalam perjalanan kita ke dari Pekanbaru ke Kota Bangkinang tadi, Kota Bangkinang Masya Allah kering. Tapi dalam perjalanan luar biasa, hujan yang sangat lebat ditambah dengan angin yang sangat kencang. Tadi kami dari Pekanbaru sampai masuk Bangkinang kering. Alhamdulillah di sini. Nikmat yang luar biasa kita rasakan di sana. Nah, ini nikmat Allah. Allah ingatkan dengan apa yang sangat dekat dengan kita kaum muslimin. Perhatikan itu. Bukan hanya sekedar fenomena alam, bukan. Itu kuasa Allah. Dari makanan yang Allah berikan kepada kita, dan dari hujan yang sangat lebat. Allah jadikan setelah itu, tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Allah tumbuhkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Dari hujan yang Allah turunkan, tumbuhlah semua ya apa yang kita tanam. Itu semua adalah perintah Allah agar kita melihatnya. Makanya orang-orang petani seharusnya mereka ini berimannya lebih kuat kepada Allah SWT. Karena salah satu usaha yang kuat dan tinggi tawakalnya adalah para petani. Tinggi tawakalnya kepada Allah SWT. Dari mereka membersihkan lahan, gitu kan? Kemudian mencari bibit yang bagus. Cari yang tempat yang paling bagus bibitnya, paling mahal. Karena ikhtiar manusia harus dilakukan. Dibersihkan lahan, ditanam, bismillah, ditanam. Tak ada jaminan bibit ini akan tumbuh. Dilihat, dipelihara, ya, hama-hama yang ada, dijaga tanaman kita dari tumbuh-tumbuhan yang akan mengganggu berkembangnya tanaman tadi. Kemudian kita berusaha memupuknya, tumbuhlah. Perhatikanlah kaum muslimin. Andai ada tanaman di rumah kita, perhatikan bagaimana kuasa Allah menumbuhkan dengan tumbuhan tersebut luar biasa. Tumbuh batang, kemudian mulai tunas nanti, kemudian nampak, semakin tumbuh. Itu Allah perintahkan kita untuk melihatnya. Bukan hanya sekadar melihat, sekali lagi saya katakan, tetapi agar itu kita jadikan sebagai wasilah untuk menambahi iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita takut kepadanya. Inilah Allah yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai diri kita, yang maha kuasa atas segala makhluknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah sebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian fa'ambatna fiha habba. Allah tumbuhkan biji-bijian. Wa 'inaba wa qadba. Inab, anggur dan sayur-sayuran. Semua itu Allah sebutkan. Keperluan-keperluan jasadi kita Allah sebutkan itu semua. Wa zaituna wa nakhla. Ya, pohon zaitun dan kurma, ya, yang menjadi makanan yang sangat luar biasa untuk kita. Wa hadaiqa ghulba. Ya, kebun-kebun yang sangat lebat, kebun-kebun yang sangat rindang. Allah berikan itu semua kepada kita. Wa fakihatan wa abba. Ya, buah-buahan dan rumput-rumput itu semua kuasa Allah agar kita tahu. Maka kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla untuk kalian dan untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Ya. Dan ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah gambarkan kepada kita kaum muslimin huru-hara di hari kiamat. Inilah yang sesungguhnya pada surat Abasa yang menjadi topik besar. Karena rangkaian surat-surat dari
dari surat An-Naba, kemudian ditambah setelahnya surat An-Nazi'at, masuk setelahnya ketiga surat Abasa. Semua ayat-ayat itu dalam rangka penguatan iman, mengokohkan keyakinan kita tentang hari kiamat. Tidak satu surat, tidak satu ayat, Allah berbicara dengan banyak ayat agar kita mempersiapkan diri kita kaum muslimin, agar kita sadar bahwa perjalanan kita menuju Allah, agar kita berbekal dengan bekal yang sesungguhnya bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, mari kita lihat bagaimana huru-hara di hari kiamat. Ketika hari itu ada, bagaimana kondisi dan keadaan kita, agar kita tahu hari kiamat itu dahsyat, agar kita sadar bahwa hari itu sangat luar biasa, di mana anak yang bayi bisa berubah, yang sedang hamil bisa gugur, yang sedang menyusui melupakan anaknya. Subhanallah. Subhanallah, hari itu sangat dahsyat. Maka Allah gambarkan pada ayat yang ke-33 sampai 42, Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah. As-sakhah, para ulama tafsir mengatakan adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat sangat banyak. Ada al-qiyamah, ada as-sakhah. Nanti ayat surat setelahnya ada at-tamah, sebelumnya at-tamah. Nah, apabila datang hari as-sakhah, di sini para ulama menyebutkan ya, as-sakhah adalah suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras, dan itu adalah hari kiamat. As-sakhah hiya as-sautul ladzi yasukhu nufusal mauta. Suara itu akan menggelegarkan, menakutkan orang-orang yang sudah mati. Hina yunfakhu fis suri an-nafkhatus tsaniyah. Ketika tiupan yang kedua itu ditiupkan. Karena tiupan yang pertama apa? Membuat semua makhluk mati. Dan tiupan yang kedua itu yang mati bangkit. Artinya disinilah as-sakhah tiba, lalu kemudian Allah menceritakan bagaimana kondisi kita kaum muslimin, kondisi orang-orang di hari itu, di mana orang-orang yang sudah terpisah lama dengan saudara-saudarinya, dengan orang tuanya, dengan bahkan anak dan istrinya, dipisahkan oleh kematian. Lalu kemudian mereka dibangkitkan Allah di hari kiamat. Pertanyaannya, tahukah kita atau kenalkah kita dengan saudara-saudara kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan anak dan istri kita? Tahu enggak kita? Kenal enggak kita? Kenal enggak? Kenal. Di sini Allah sebutkan, kita akan mengenali mereka. Kita akan tahu, oh ini bapak saya, ini ibu saya, ini saudara saya, ini istri saya, ini anak-anak saya, yang sepatutnya karena perpisahan yang sangat lama, dikarenakan kematian, seharusnya kita apa? Seharusnya ingin berjumpa, ingin bersama. Tapi apakah itu kejadiannya kaum muslimin? Kejadiannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangkan. Hari itu kita tidak mengejar orang tua kita. Oh, ngejar bini. Nggak dikejar anak istrinya. Tidak dikejar anak dan istrinya oleh dia. Enggak. Disinilah dahsyatnya hari itu. Disinilah menegangkan hari itu. Menakutkan. Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Kita akan lihat indahnya bahasa Al-Quran di sini. Allah sebutkan dari orang yang paling jauh dari urutan.
Kita lihat dalam saudara rumah, dalam keluarga itu ada saudara. Ya, ada orang tua, ada anak dan istri. Kalau kita urut dari yang di sini nih, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak dan istri kita. Nah, kira-kira mana yang paling dekat dengan kita? Anak istri kita tentunya ya. Nah, kita lihat di sini Allah menyebutkan orang yang paling jauh terlebih dahulu dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dia lari dari saudaranya. Disebutkan oleh Allah. Yang paling jauh. Kalau dihubungkan hubungannya dengan paling dekat dan jauh, maka saudara tentu akan agak lebih jauh jaraknya dari anak dan istri. Bahkan dari orang tua kita. Disebutkan oleh Allah terlebih dahulu saudara. Kemudian Allah sebutkan setelahnya wa ummihi wa abihi. Ibu dan bapaknya. Didahulukan ibu kata para ulama karena memang ibu lebih tinggi bakti kita kepadanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadisnya, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berikan baktiku kepadanya?" Maka Allah katakan, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Ini ya. 3. Kemudian Nabi mengatakan, qala abuka. Karena ibu kita yang sudah mengandung kita, wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan, 9 bulan dalam keadaan lelah beliau, orang tua ibu kita, mengandung kita, membawa dalam kondisi senang dan susah, berdiri, duduk, berbaring kita di dalam perut ibu kita. Kemudian setelah itu melahirkan kita dalam kondisi bertaruh antara hidup dan mati, mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak tahu apakah dia selamat, dia dan anaknya, ataukah anaknya, ataukah dia. Setelah melahirkan, kemudian punya tugas yang berat setelah itu menyusui selama 2 tahun. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ibu memiliki hak lebih besar dari orang tua dalam bakti. Didahulukan ibu. Wa sahibatihi wa banihi. Kemudian wa sahibah di sini adalah istrinya dan anak-anaknya. Nah, di sini kaum muslimin, kenapa Allah menyebutkan di sini yauma yafirrul mar'u? Al-mar'u padahal ayat sebelumnya kutilal insanu ma akfar, ya kan? Sungguh celaka manusia karena besar sekali kekufurannya kepada Allah. Yang dipakai oleh Allah apa? Insan. Artinya apa? Manusia. Sungguh celaka manusia karena besarnya durhakanya, kekufurannya kepada Allah. Kemudian pada tema berikutnya Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat makanannya. Tapi ketika menceritakan keadaan dan kondisi orang-orang yang lari dari kiamat kelak, maka dipakai oleh Allah bukan manusia tetapi al-mar'u. Para ulama mengatakan kenapa? Karena al-mar'u di sini yashmalul jinnu wal ins. Karena kata-kata al-mar'u masuk di dalamnya manusia dan jin. Nah, itu dia. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah menyebutkan urutan orang yang paling jauh kita akan lari daripadanya, kemudian dari saudaranya, ibu dan bapaknya, kemudian dari orang yang terdekat dengannya di hari kiamat kelak, itu istri dan anak-anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di hari kiamat ada kondisi di mana kita lari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan lari. Kenapa lari? Lari dari apa? Yang dua. Kata Imam Qurtubi, lari dari 2 hal. Yang pertama, an-muwalatihi, berdekat-dekat dengannya. Coba lihat itu. Wa an mukalamatihi, lari untuk tidak mau bicara dengannya.
Di dunia ini ada enggak orang yang lari tidak mau dekat dengan orang tua anak bininya? Tidak ada kan? Pasti kita ingin dekat dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan ibu dan bapak kita, dengan saudara-saudara kita. Kata Imam Al-Qurtubi, dari kiamat kelak tidak mau dia untuk dekat-dekat, tidak mau dia untuk berbicara dengannya. Nanti kita sebutkan alasan kenapa. Tidak mau dekat-dekat, tidak mau untuk berbicara dengannya. Ini sangat berbalik dengan kondisi kita di dunia. Di dunia kita ingin dekat-dekat, ingin kita bicara, ingin kita ngobrol, ingin kita melepaskan rasa berat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kondisi yang pertama, kita lari. Artinya kita lari, nggak mau kita dekat, nggak mau kita bicara. Ada kondisi yang kedua, kaum muslimin. Ini bagi orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Di sini disebutkan Allah dalam surah Al-Ma'arij. Ada nanti saatnya, karena dahsyatnya hari kiamat itu, orang-orang para pendosa, mereka ingin menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari selamat, agar selamat dari azab Allah. Di orang pendosa di hari kiamat kelak penyesalannya sangat luar biasa. Orang-orang bermaksiat, orang-orang yang melanggar agama Allah, ya, memperolok-olokkan agama Allah. Maka kemudian mereka ini di hari kiamat Allah ceritakan dalam surah Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu, orang-orang mujrim, para pendosa, law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Perhatikan kaum muslimin. Kondisi pertama, kita lari dari seluruhnya keluarga kita. Tapi kondisi kedua ini ingin menebus dirinya dari azab Allah. Bagaimanapun caranya dia harus kerjakan itu. Ingin tebus dirinya. Apapun dilakukan olehnya, bahkan di sini Allah sebutkan orang-orang pendosa itu agar selamat dari azab Allah, dia ingin menebus dirinya dari azab itu dengan anak dan istrinya. Bayangkan. Yang penting dia dia ingin tebus dirinya itu dengan anak dan istrinya. Bahkan dengan saudara-saudaranya. Yang penting saya selamat. Mau dihukum anak dan istrinya tidak peduli dia. Mau diazab oleh Allah saudaranya enggak peduli dia. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi, keluarga yang selama ini menjaga, keluarga yang selama ini melindunginya, keluarga yang selama ini membesarkannya, tidak peduli, yang penting dia Ini kondisi yang kedua ini lebih dahsyat. Bahkan tidak itu kata Allah, wa man fil ardi jami, orang-orang di dunia pun kalau bisa ditebus dia dilakukan olehnya. Dahsyat dari kiamat. Orang-orang di dunia ini kalau bisa diberikan untuk menebus diri, dia tebus, dia lakukan itu. Bayangkan kaum muslimin, hari itu sangat dahsyat. Bukan hanya anak dan istrinya, bukan hanya saudaranya, bukan hanya keluarganya, tapi semua orang kalau bisa dijadi tebusan dirinya agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua orang yang tidak disebutkan Allah dalam tebusan ini. Tapi dalam kondisi pertama tadi disebutkan saudara, kemudian ayah dan ibunya, kemudian anak dan istri. Tapi itu kondisinya lari. Dalam kondisi menebus dirinya, sampai orang pendosa sekalipun nanti di hari kiamat kelak tidak sanggup menjadikan ibu bapaknya sebagai tebusan. Kata para ulama, hadza li'idhamati makanihima, karena besarnya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tebus orang tuanya untuk dirinya, maka murka Allah datang kepadanya lagi. Karena banyak ayat Allah
Allah sandingkan bakti Allah kepada bakti orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan untuk kita agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan syukur kepada Allah, Allah sandingkan dengan syukur kepada orang tua kita. Maka itu kaum muslimin, ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Jadi jangan kita macam-macam dengan orang tua kita. Jangan kita durhaka kepadanya. Jangan kita lalai dengan hak-hak mereka. Jangan kita abaikan mereka di dunia, karena mereka adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa sebab kita lari dari manusia yang Allah sebutkan orang-orang yang terdekat, kekasih-kekasih kita di dunia ini? Maka kemudian Allah sebutkan alasannya di sini. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu manusia sibuk oleh urusannya masing-masing. Ketika melihat anak, maka dia terasa anak ini dulu tidak saya ajarkan agama dengan baik. Jangan-jangan dia akan memberatkan dalam amal buruk saya. Nampak istrinya tidak sanggup untuk menemui istrinya. Jangan-jangan dulu ketika di dunia banyak sekali kelalaian kita, hak istri kita yang tidak kita penuhi. Harusnya kita berikan dia uang, tak kita berikan. Seharusnya kita berkata baik, tidak kita sampaikan kata-kata baik kepadanya. Ada orang tuanya yang seharusnya dia berikan baktinya di dunia, tak diberikan baktinya. Yang seharusnya dijenguk dia ketika dalam kondisi susah, diberikan bantuan, tak dijenguk dan tak diberikan bantuan. Seharusnya ketika bertemu diucapkan kata-kata yang baik, tapi tidak diucapkan kata-kata yang baik. Orang tua dibiarkan sendiri, susah hidup, sementara hidup dalam kenikmatan. Terbayang semua orang semua ketika itu. Terbayang oleh semua kita nanti di hari itu. Ada hak saudaranya. Kita hidup dalam kekayaan, saudaranya di dalam kesusahan, tak dipandang saudaranya, tak pernah dirasakan kesusahan saudaranya. Maka hari itu kita akan teringat kaum muslimin, kita akan merasa Allah akan membebankan itu kepada kita. Makanya kita lari. Ada hak-hak mereka yang tidak kita tunaikan, ada hak-hak mereka yang tidak kita berikan. Maka hari itu kita merasa Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dan akan memberatkan timbangan-timbangan buruk kita diakibatkan kelalaian kita di dunia ini. Oleh itu kaum muslimin, mari sebelum hari itu kita menyesal, hari itu sebelum hari itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setakut-takutnya, maka mari kita tunaikan hak-hak saudara kita, hak dari orang tua kita, hak dari istri kita dan anak-anak kita. Hak terhadap anak banyak, saya akan mulai satu persatu sedikit. Kita gambarkan sedikit. Kata Rasulullah SAW, di antara haknya memberikan nama. Sebelum beli nama, maka jadikanlah ibunya seorang ibu yang salihah, yang baik. Artinya apa kaum muslimin? Kalau istri kita belum baik, maka kewajiban kita mendidiknya. Karena orang tuanya telah menyerahkan dia kepada kita. Makanya Nabi SAW ketika seorang wanita ditanya, ya huwa naruki wa jannatuki, wahai wanita, ya suamimu adalah nerakamu dan surgamu. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa ketika anak perempuan kita serahkan kepada laki-laki, maka dia akan menentukan jalan berikutnya. Apakah menuju surga Allah atau menuju nerakanya? Kalau suami dia membimbing dia, menasehatinya, mengajak untuk tafakuh belajar agama, maka insya Allah dia akan membawa ke surga. Tapi dibiarkan dalam kemaksiatan, dibiarkan di dalam kemungkaran, tidak ditegur, tidak ada ghirah kepada istrinya, maka ini laki-laki yang membawanya ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Maka hati-hati para orang tua yang ingin menikahkan anak-anak perempuannya, maka lihatlah siapa laki-laki itu. Hak anak, berikan nama yang baik dan berikan pendidikan
Berikan pendidikan yang baik kepada mereka. Ya, pahamkan akidah yang benar. Kenalkan dia kepada Rasulnya, kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kitab sucinya. Diajarkan adab, diajarkan akhlak, dibimbing anak ini kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini tugas kita kaum muslimin. Ini tugas kita. Kenalkan dia kepada tauhid yang benar, jauhkan dari kesyirikan. Jadikan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadikan hidup dan tujuan hidup mereka adalah kehidupan akhirat. Besarkan harapannya kepada Allah. Inilah tugas kita, membimbing dan menjaga mereka. Bahkan kalau kisah-kisah para ulama tidak ada batasan, bahkan sampai kita meninggal, hampir meninggal dunia, kita wajib membimbing dan menjaga mereka. Pada orang tua kita jelas, kita berucap dengan ucapan yang lemah lembut, hargai mereka, berikan pertolongan kepada mereka, berikan bantuan, seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kepada saudara-saudara kita. Maka kalau kita abai di dunia ini dan di saat kita sudah meninggal nanti, maka kemudian Allah ceritakan dalam kondisi ini bahwa kita nanti di hari kiamat kala akan merasa berat kalau berjumpa dengan mereka. Hari itu manusia akan takut dan lari dari orang-orang yang terdekat darinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu, setelah kisah kondisi keadaan manusia diceritakan Allah pada hari kiamat ini, lalu kemudian Allah gambarkan golongan-golongan hari atau manusia di hari itu. Golongan manusia di hari itu ada dua saja. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah wujuhu yawma idzin musfirah, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang indah, wajah-wajah yang terpancar darinya keimanan. Itulah yang pertama. Ya. Di sini disebutkan, ya, musfira ay musyriqa mudhi'ah, yang bersinar, yang terang, wajahnya bersih, wajahnya nampak wajah orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Taqul al-Arab asfara as-subhu ay idzan kashafa wa adha'a. Kalau subuh sudah mulai terang, maka itu disebut dengan sebutan asfar as-subh, mendekati kata musfira, hatta la yashukka dzu basarin khabirin bi annahu subuh, sehingga tidak ada keraguan kita kalau itu sudah datang waktu subuh. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kondisi orang yang wajahnya ceria ini? Dhahikatun mustabsyirah, yaitu ketawa dan riang gembira. Wajah-wajah yang terpancar darinya sinar, dia akan ketawa, senang, dan dia akan gembira, ria melihat akibat dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang ceria nanti di hari kiamat kelak. Wajah-wajah orang-orang yang senantiasa bergembira dan ketawa ria di saat orang-orang di dunia ini mengetawakan kita. Seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, bahwa orang-orang mujrim di dunia ini mengetawakan orang-orang beriman ketika dia salat, ketika dia iltizam, ketika dia istiqamah, diketawakan oleh mereka. Tapi ada satu hari nanti di mana kita akan ketawa terhadap mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, kita dengarkan azan sunnah. Rahim, kita lanjutkan bahwa ada dua kondisi manusia di hari itu. Wajah yang pertama, wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, mereka ketawa dan gembira ria. Kata para ulama, ya, ini disebutkan amma fi hadha ta'bir wa amma fi nufusi ashabi hadzal wujuh min farahin wa tuma'ninatin ya'fu Allahu wa ghufranihi wa jannati. Kegembiraan mereka dan ketenangan jiwa mereka karena Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, Allah berikan maaf kepada mereka. Ini hal yang sangat mahal di hari itu kaum muslimin.
hal yang sangat istimewa di hari itu. Ketika kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang paling mahal. Maka kita sering ingatkan dengan sebuah ayat di mana bahwa harta, di mana kekayaan, anak itu tidak akan bernilai di hari itu semua. Tidak akan ada kecintaan kita kepadanya. Maka itu kaum muslimin, ya yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tak ada berguna harta, tak ada akan memberikan manfaat anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, maksudnya selamat dengan apa? Dengan iman yang benar, dengan akidah yang benar. Karena memang perkara akidah ini perkara yang sangat urgent. Apapun amal kita, sebanyak apapun prestasi ibadah kita di dunia ini, kalau akidah kita tidak benar, tak akan ditengok Allah Subhanahu wa taala. Tak akan dipandang Allah. Begitulah pentingnya kita bicara akidah. Bahkan setiap masyayikh, para guru kita mengingatkan agar kita jauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari kesalahan-kesalahan dari akidah kita. Karena itu akidah yang benar akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Ketika akidah kita tidak benar, akan menjadi penghalang bagi kita di hari kiamat kelak, bahkan mengundang penyesalan yang abadi. Muslimin rahimakumullah. Maka ada kondisi manusia yang kedua yang Allah sebutkan, yaitu adalah orang-orang yang wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah-wajah mereka yang penuh dengan debu. Sebagian ahli tafsir mengatakan debu itu dari mana pula? Nah, sebagian mengatakan bahwa debu-debu itu adalah dari hewan-hewan yang Allah hisab, kemudian mereka ini dijadikan tanah. Kita pernah bahas ya pada ayat yang surat An-Nazi'at kalau tidak salah ya, di mana ketika hari kiamat kelak, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini Allah tegakkan juga keadilan kepada mereka. Hewan yang bertanduk, yang suka menanduk, yang tidak punya tanduk, akan diminta oleh Allah keadilan, ditegakkan keadilan di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah hewan-hewan itu diminta keadilan oleh Allah, maka mereka semuanya dijadikan tanah. Itulah akhir surat An-Naba ya. Apa kata orang kafir? Yaqulu ya laitani. Nah, itu dia. Kuntu turaba. Di saat itulah manusia yang segala hewan ternak yang ada di muka bumi ini ditegakkan keadilan Allah SWT. Dan di saat itu, setelah ditegakkan keadilan, maka orang-orang kafir yang melihat bahwa hewan ternak itu dijadikan turab oleh Allah, mereka pun berangan-angan seperti hewan itu. Nah, sebagian ulama mengatakan dari mana pula gubar di hari itu? Maka ada yang mengatakan bahwa gubar itu dari hewan yang Allah jadikan tanah itu, maka itulah yang akan menempel pada wajah-wajah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah sebutkan tarhaquha qatarah. Di sini disebutkan bagaimana makna qatarah, ay ghabaratun ya'luha sawadun kadukhan. Wajahnya hitam, wajahnya gelap, diliputi oleh kehinaan, kesengsaraan hari itu kaum muslimin. Waliyadzubillah. Hari itu kondisinya cuma dua, orang-orang mukminin dan orang-orang kafirin. Orang-orang yang memiliki wajah yang ceria, gembira, senang, dan orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang hina dan penuh dengan kesengsaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang termasuk wajah-wajah yang ceria nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tahukah kita siapa mereka itu? Siapakah mereka yang memiliki wajah yang penuh dengan debu dan kehinaan itu? Ulaika humul kafaratul fajara. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang fajir,
Al-kafara jam'ul kafir. Al-kafir man huwal kafir? Siapa orang yang kafir itu? Al-jahid lil haqq, yang menentang, yang melawan kebenaran. Ya. Wa huwa alimun bihi. Nah, di sini secara bahasa disebutkan yang melawan kebenaran sedangkan dia alim, tahu dengan kebenaran itu. Wal jahid lin ni'mah, dan yang mengingkari kenikmatan, li'alla yutalab bisyukriha, ini juga termasuk orang kafir. Adapun kafir secara istilah yang maksud di sini adalah ya as-satiru lil haqq wa li adillatihi wa bihilatihi allati yastakhdimu fiha zukhrafal qaul taghriran wa mukhada'atan. Itu orang-orang yang menutup. Orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup. Apa yang tertutup? Hatinya dari hidayah. Tertutup hatinya. Kufur itu artinya penutup, sitr. Ya, orang kafir itu yang tertutup hatinya, yang tidak ada celah kebaikan di hatinya. Itu orang kafir. Maka itu kaum muslimin, al-kufur atau as-sitr. Semoga Allah angkat semua itu ya dari hati-hati kita, dari yang menghambati kita dalam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fajara jam'ul fajir, ismun fa'il min fajara yafjuru fujur. Al-fujur al-inbi'ath al-wasi al-waqfu fil qaba'ih wal atham wal ma'asi. Al-fajir adalah orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Tidak ada batas dalam kemaksiatan. Apapun dosa dilakukan olehnya. Adapun maksiat yang ada dinampak dilakukan olehnya. Semua dosa. Itu orang fujur, orang fajir tadi ya. Surah Al-Ma'arij Allah sebutkan orang-orang mujrim itu ya, orang-orang yang pendosa itu di hari kiamat kelak mereka ingin menebus diri mereka dengan keluarga, dengan anak istrinya, dengan saudara-saudaranya, bahkan seluruh orang di muka bumi ini dia akan lakukan untuk menebus dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kisah yang terakhir ini atau potret yang terakhir ini, maka dapat kita selesaikan pembahasan surat Abasa. Dan disinilah diantara keindahan bahasa Al-Quran, di mana Allah menceritakan kisah orang baik, kisah orang beriman, kemudian Allah kisahkan setelahnya sebagai bentuk perbandingan kisah orang-orang yang tidak beriman, agar kita tahu mahalnya hidayah itu, agar kita tahu mahalnya iman itu, agar kita tahu betapa pentingnya kita beramal saleh di dunia ini kaum muslimin. Maka oleh karenanya kita harus bersiap diri untuk menghadapi hari yang masing-masing kita akan sibuk dengan kondisinya. Bahkan ketika turun ayat yang berbicara tentang ya di mana setiap manusia di hari itu sibuk dengan kondisinya masing-masing, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya manusia dibagikan oleh Allah azza wajalla dalam kondisi tidak berpakaian, yang tidak beralas kaki dan tidak di khitan. Hari itu manusia yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kondisi tiga kondisi itu, sampai Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah hari itu kami tidak malu satu dengan yang lainnya wahai Rasulullah? Ya, hari itu sangat ya dibayangkan kalau di dunia kan ya, kalau tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, rasanya malu sekali gitu. Tidak mungkin. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini bahwa hari itu masing-masing dari kita ini sibuk dengan urusannya. Tak akan bisa terpandang orang di sebelahnya, tak akan bisa terlihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tunduk di hadapan Allah, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa berusaha untuk mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang berwajah ceria, bergembira serta ketawa nanti di hari itu, ya jauh dari golongan orang-orang yang memiliki debu dengan penuh kehinaan. Waliyadzubillah. Dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.